Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umatnya. Semoga di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah kuat keimanan dan ketakwaan kita, bertambah semangat amal-amal kita semuanya. Ketika kita semuanya berinteraksi dengan Al-Quran, maka jadikan Al-Quran itu sebagai cermin bagi kehidupan kita. Al-Quran itu cermin bagi diri kita. Jangan sampai ketika membaca ciri-ciri orang beriman, ternyata ciri-ciri itu tidak ada pada diri kita. Jangan sampai ketika membahas ciri-ciri orang kafir, justru malah ciri-ciri orang kafir itu ada pada diri kita. Bahkan waliyadzubillah, ketika kita membahas ciri-ciri orang munafik, justru ternyata kita banyak mendapatkan ciri-ciri orang munafik itu ada pada diri kita. Tidak usah marah, tidak usah berputus asa, akan tetapi teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita terus diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan orang-orang yang terus mengingatkan diri kita dan ditempatkan di tempat yang akan terus mengingatkan kita pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, seluruh guru, santri dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren Mimbar Hufaz Karawang, saya ingin mengajak semuanya melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 19. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kita akan terjemahkan, dan setelah itu kita akan baca tafsir safatu tafasirnya. Baik, saya akan bacakan sekali ayatnya dan silakan nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Allahumma arhamna bil Quran. Au kasayyibin, atau seperti orang yang ditempa hujan lebat, minas sama, dari langit, fihi, di dalamnya, zulumatun, kegelapan, wa ra'dun, petir, wa barqun, kilat, yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adhanihim, di telinga-telinga mereka, minas sawa'iqi, dari rasa takut, hadharul maut, karena mereka takut mati. Wallahu, dan Allah, muhitun, maha meliputi, bil kafirin, orang-orang yang kafir. Yakadul barku, seakan-akan kilat itu akan, yakhtopu, menyambar, absarahum, penglihatan mereka. Kullama, maka setiap kali, adha'a lahum, menyinari mereka, masyau fihi, mereka berjalan, ya, mereka berjalan di bawah apa? Di bawah sambaran tadi, sambaran kilat itu kan, kilatnya mengeluarkan cahaya kan, kemudian dia jalan. Wa idza azlama alaihim qamu, jika gelap mereka qamu, berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti harus ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri karena gelap. Walau sya Allah, jika Allah berkehendak, la zahaba, pasti akan dihilangkan, bisam'ihim, pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Wallahu a'lam bissawab. Ini secara umum, dua ayat ini menggambarkan kondisi sebaliknya, ya. Kondisi sebaliknya yang mana? Orang-orang kafir di ayat yang sebelumnya, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara, itu digambarkan kondisinya terang benderang, ya. Tapi orang-orang kafir tidak bisa melihat cahaya itu. Mereka ada di tengah-tengah orang-orang beriman, tapi setiap melihat kebenaran itu menjadi keburukan, ya, karena hatinya bermasalah, cara berfikirnya bermasalah,
Para intelektual muslim banyak sekali yang mengaku dirinya muslim tapi sangat benci dengan Islam, bahkan merusak Islam. Kenapa? Karena world view-nya rusak, cara pandang terhadap Islamnya rusak. Ini sifat-sifat kemunafikan yang bisa nempel kepada kita. Santri ada di pesantren, tapi bisa jadi keberadaannya di pesantren bukan semakin bertambah keimanannya, ilmu-ilmu keislamannya, tapi semakin bertambah kenakalan, keberagajulannya, bahkan penentangannya terhadap para guru. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, yang kedua itu kondisinya sebaliknya. Ya. Kalau yang pertama lingkungannya terang, tapi dia pakai kacamata hitam. Kalau yang kedua lingkungannya gelap gulita, tapi sesekali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegelapan, dalam gulita itu, dalam hujan yang sangat lebat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cahaya. Hati mereka gelapnya segelap-gelapnya, pikiran mereka gelap segelap-gelapnya, sehingga mereka juga bingung sebenarnya apa yang harus dilakukan. Orang-orang munafik begitu. Ya, ke teman-temannya orang kafir seperti apa, teman-temannya orang Islam seperti apa, linglung, mereka nggak ngerti harus bagaimana. Sesekali Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kilat menyambar mereka. Kilat di sini seakan-akan menggambarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka ketakutan, bahkan mereka memasukkan jari-jari tangannya. Ini asabi'ahum tuh, ini asabi'ahum. Kalau usbu'un kan satu jari, iya kan? Kalau asabi itu ayo saking ketakutan ininya dimasukin semua. Kan orang yang nggak mau dengar, orang yang nggak mau dengar sesuatu, jari tangannya kan dimasukin ke telinganya. Gini. Takut dia. Padahal yang dia dengar itu kilat di atas. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan menjadi kilat yang akan menyambar mereka. Mereka dalam kondisi ketakutan yang sangat luar biasa. Kurang lebih seperti itu gambaran tentang dua kondisi. Yang pertama, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara, ya, sampai summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kondisinya, lingkungan orang Islam terang, mana yang benar, mana yang salah, tapi mereka dalam kondisi kegelapan karena melihat lingkungannya itu dengan kacamata hitam. Kalau kondisi kedua, lingkungannya gelap, itulah kondisi kekafiran mereka, itulah kondisi kemunafikan mereka, itulah kondisi hati mereka. Kemudian sesekali kilat menyambar, itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau melihat, mereka sangat ketakutan, bahkan mendengarkan suaranya saja mereka memasukkan seluruh jari-jarinya ke telinga agar mereka tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau ada kilat mereka bisa jalan, tapi ketika tidak ada kilat mereka hanya berdiri saja, nggak mengerti mau ngapain. Nah, ini rugi sekali jadi orang-orang munafik. Baik, kita masuk ke tafsirnya secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas sama, ay mathaluhum fi hayratihim, perumpamaan mereka dalam kebingungan mereka, wa taraddudihim, dan keraguan-raguan mereka, kamathali qaumin, seperti satu kaum, asabahum matarun syadid, satu kaum yang sedang diguyur oleh hujan besar, hujan yang sangat deras, adlamat lahul ard, gelap, ya, seperti tadi malam mati lampu, gelap sekali. Ya, ini hujan lebat, kemudian mati lampu. Apa yang terjadi? Masya Allah, mengerikan sekali. Wa arda'at lahus sama, langit terdengar gemuruh dan banyak petir. Ya, mashubun bil barqi war ra'di was sawa'iq. Ya, penuh dengan suara-suara yang menyambar, baik petir ataupun kilat. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barkun, ay fi dzalika sahab, ya, ada awan, pada awan itu dhulumatun dajiyah, kegelapan yang sangat luar biasa,
Ya, ini Dajjah di sini menunjukkan pekatnya luar biasa. Ya. Waradun qasifun, wabarqun khatifun. Ini suara petir yang menggelegar, wabarqun khatifun, dan kilat yang menyambar. Coba, masya Allah, ini kondisi alam seperti ini. Ya, awannya sangat pekat hitam sehingga gelap. Kemudian hujannya sangat deras. Kemudian petirnya terus-terusan kan, kilatnya terus menyambar. Masya Allah, ini menakutkan sekali kondisi seperti ini. Ya, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq, ay yad'una ru'usa asabi'ahum fi adhanihim lidaf'i khatris sawa'iq. Mereka menaruh jari-jarinya di telinga-telinga mereka karena sangat ketakutan. Lidaf'i khatris sawa'iq, sebagai cara mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari khatris sawa'iq. Ya, khatris sawa'iq itu bahayanya petir, ya, seakan-akan menyambar karena takut sekali. Wa dzalika min fartid dahsyah, itu menunjukkan fartid dahsyah, sangat dahsyat sekali kondisinya. Wal faza', dan menakutkan sekali. Ka'annahum yadhunnuna anna dzalika yanjihim. Nah, mereka mengiranya hanya dengan menutup telinga itu yanjihim akan selamat. Ya. Hadral maut ay khasyatal maut min tilka sawa'iqil mudammarah. Mereka takut mati karena apa? Petirnya, kilatnya, ya, yang mudammarah, yang akan menghancurkan. Ya, kalau hujan besar bisa jadi dia kena petir yang menyambar tiang listrik, kabel-kabel listrik, bisa jadi semakin dahsyat kebakaran. Ya. Nah, ini orang-orang munafik ini sangat ketakutan dengan situasi dan kondisi seperti ini. Ini kondisi real alamiah. Ya, kondisi batinnya seperti apa? Kondisi batin sebenarnya ini yang lebih mengkhawatirkan lagi. Orang-orang munafik hatinya gelap. Ketika mendengar ayat Al-Qur'an, ketika mendengar hadis Nabi SAW, seakan-akan jiwa mereka disambar, sehingga dengar Quran, dengar hadis Nabi SAW itu nggak suka, nutup telinga, nutup mata. Ya, pengajian mah ada terdengar, tapi tidak mampu merubah hatinya, tidak mampu merubah pikirannya. Ya, masjid mah terlihat jelas oleh matanya, tapi dia tidak tahu pintu masjid sebelah mana. Quran mah ada di lemari masing-masing, tapi Qurannya tidak pernah dia pegang. Kenapa? Karena seakan-akan berinteraksi dengan Al-Quran dan berinteraksi dengan hadis Nabi SAW satu hal yang sangat menakutkan. Padahal apa yang menakutkan apa? Justru bagi orang beriman, berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan hadis Nabi SAW, itu justru akan menyuburkan keimanan mereka. Seakan-akan kondisi mereka dalam hujan gelap, dordar gelap, petir terus menyambar, kemudian ada cahaya. Ya, dengan cahaya itu mereka bisa berjalan. Ya, wallahu muhitun bil kafirin. Hadar al maut, wallahu muhitun bil kafirin. Jumlah i'tiradiyah ay wallahu ta'ala muhitun bihim bi qudratihi wa huwa tahta iradatihi wa masyiatihi la yafutunahu kama la yafutu man ahata bihil a'da min kulli janib. Allah Subhanahu wa ta'ala muhit. Muhit itu mencakup semuanya, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Allah tahu situasi dan kondisi mereka. Ya, ini masya Allah. Seakan-akan mereka hidup sendirian, tidak ada yang tahu karena dalam kegelapan. Ya, tapi Allah kepada siapapun, dimanapun, kondisi apapun, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Ya, kemudian yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yuqaribul barqu li shiddatihi wa quwwatihi. Al barqu, ya, hampir-hampir saja kilat itu menyambar. Yuqaribu itu mendekat. Yuqaribul barqu, kilat semakin dekat, li shiddatihi, karena kerasnya. Ya,
wa kathrati lama'anihi, karena banyak kilatan-kilatannya. Lam'an itu letupan-letupan cahaya begitu. Kemudian an yadhhaba bi absarihim, menghilangkan pandangan mereka. Fayakhudhuha bisur'atin, fayakhudhuha, maka mereka ingin mendapatkan cahaya itu dengan cepat. Kullama adha'a lahum masyafi. Jadi satu sisi mereka dengan adanya kilat itu takut, tapi satu sisi juga butuh. Ini dengan Islam tuh kayak begitu orang munafik itu. Satu sisi mereka takut dengan Islam, tapi satu sisi juga mereka butuh. Ya, takut dengan Islam kapan? Kalau Islam menang di Indonesia, mereka takut. Wah, ini Islam bisa menegakkan syariat Islam. Tapi mereka juga butuh kapan? Waktu kampanye mengadadak pada ditiung eta nu balu ligir teh. Ya. Kalau lagi kampanye lihat para koruptor ngadadak bikin pakai peci, pakai baju koko, pakai apa? Pakai sorban. Bahkan orang kafir, orang Kristen. Ini orang Kristen pernah lihat ada gubernur di Jakarta pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban. Gelo. Ya. Di mana lagi ya? Kan banyak kayak begitu. Padahal orang kafir itu. Satu sisi mereka takut dengan Islam, tapi satu sisi mereka butuh. Satu sisi mereka takut kena petir, tapi satu sisi mereka juga butuh cahayanya. Allah. Kita berlindung dari kondisi seperti ini. Ini ayat Amsal ini terkadang kita susah memahaminya, ya. Tapi kalau kita lebih dalam lagi pemahamannya, ini antum bisa baca dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ya. Al-Imam Ibnu Ashur, ya, Imam At-Tahir Ibnu Ashur. Kemudian yang kedua di dalam Al-Asas fi Tafsir Al-Ustadz Said Hawa. Ini menjelaskan ini secara memuaskan sekali. Kemudian wa idza azlama alaihim kullama adha'a lahum mashaw fi, kullama anara lahum al-barqu at-tariq mashaw fi dawihi. Ketika cahaya kilat itu menerangi jalan, masyaw fi dawihi, mereka bisa jalan fi dawihi karena ada cahayanya. Wa idza dhulama alaihim qamu, ay idza ikhtafa al-barqu wa fatara lama'anihi waqafu 'ala as-sayri wa thabatu fi makanihim. Tapi ketika kilat itu sudah tidak ada, ya, fatara lama'anihi, dan cahayanya sudah tiada, sudah pudar, waqafu 'ala sayr, mereka berhenti bergerak, wa thabatu fi makanihim, dan mereka tetap ada di tempat mereka. Jadi ngajanteng we matung ciga patung, enggak jalan-jalan, ya. Jadi ada peradaban Islam mereka sebenarnya senang ketika peradaban Islam maju. Kenapa? Mereka juga ikut maju, ya. Ketika hari ini peradaban Islam mundur, semua peradaban mundur. Bahkan ketika umat Islam tidak berjaya dan tidak berkuasa di seluruh dunia, yang terjadi adalah pembantaian umat Islam di mana-mana. Umat Islam hari ini disebut teroris, tapi justru yang korban adalah umat Islam. Coba silakan, ya. Umat Islam disebut teroris. Lihat di Afghanistan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, yang korban siapa? Umat Islam. Umat Islam disebut teroris tuh di Suriah. Yang menjadi korban siapa? Umat Islam. Yang jadi korban di India siapa? Umat Islam. Semuanya umat Islam menjadi korban, padahal umat Islam yang dituduh sebagai teroris. Lihat kenapa, ada apa di balik kemajuan Barat hari ini? Ada apa di balik kemajuan Amerika? Ada apa di balik kemajuan Eropa? Ya, Tim Wallace Murphy dalam bukunya What Islam Did for Us mengatakan bahwa ini adalah hutang sejarah yang tidak akan pernah bisa dibayar oleh orang-orang kafir. Ya, karena umat Islamlah justru yang memberikan cahaya ke Barat. Umat Islam yang memberikan cahaya ke Timur. Maka ketika cahaya Islam mulai redup di satu bangsa, maka yang akan terjadi adalah pertumpahan darah. Ya,
Yang akan terjadi adalah perbudakan di mana-mana. Yang akan terjadi adalah perang di mana-mana. Maka pahami Islam, berpegang teguh pada Islam, dan tebarkan cahaya Islam kemanapun, karena sejatinya setiap manusia sangat menanti dan sangat membutuhkan cahaya Islam agar mereka semuanya bisa maju. Tidak, wa idza azlama alaihim qamu. Hari ini sedang qamu, peradaban tidak maju, ya, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak ke kiri. Kalaupun disebut condong, condongnya pada kehancuran. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian min ghayati tahayyur wal jahal. Ini adalah gambaran umum kondisi orang-orang munafik itu. Tahayyur, tahayyur itu dalam kondisi bingung, wal jahal dan bodoh. Fa idza sadafu minal barki lam'ah ma khawfihim ay yakhtifa absarahum intahzuha fursatan fa khatafu khutwatan yasirah. Ya, ketika mereka mendapatkan cahaya, mereka bisa jalan. Wa idza khafiya wa fatara lama'anihi waqafu 'anis sayr. Tapi ketika cahaya itu tidak ada, mereka pun berhenti. Wasabatu fi amakinihim, mereka tetap di tempat-tempat mereka. Khasyatat taraddi fi hufratin, mereka takut terperosok ke dalam lubang. Walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, ay law arada Allah la zada fi qasfir ra'di fa asma'ahum wa dhahaba asma'ahum. Jika Allah berkehendak, Allah akan tambah lagi dosisnya. Dosis apa? Dosis kilat yang menyambar itu, sehingga apa? Penglihatan mereka betul-betul hilang, udah buta, jadi buta karena disambar petir. Kemudian jika Allah berkehendak, Allah tambahkan lagi gemuruh, ya, gemuruh dari langit, sehingga pendengaran mereka menjadi peka, menjadi tuli, menjadi peka, ya, menjadi pekak, jadi tuli, ya. La yu'jizuhu ahadun. Maaf. Wa fi dhail barki fa'amahum wa dhahaba absaruhum, sehingga mereka menjadi tuli dan menjadi buta. Nah, ini bisa jadi ya, ini hati-hati betul nih. Kita orang-orang yang ada di pesantren jangan sampai terus berinteraksi dengan Al-Qur'an itu justru malah jadi beban. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita sebagai santri, sebagai guru berinteraksi terus dengan Al-Qur'an, justru kita tidak cinta dengan Al-Qur'an. Kalau seperti itu, ya, pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Innahu ta'ala qadirun 'ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. La yu'jizuhu ahadun fil ardi wala fis sama. Tidak akan ada yang melemahkan Allah. Tidak akan ada yang mampu melumpuhkan Allah baik di langit ataupun di bumi. Qala Ibnu Jarir mengatakan innahu wasafa ta'ala nafsahu bil qudrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati zatnya dengan qudrah ala kulli syai'in fi hadzal mawdi'. Di tempat ini, di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mensifati zatnya dengan al-qudrah. Li'annahu hadzaral munafiqin. Tujuannya apa? Li'annahu, karena dia Allah hadzaral munafiqin, memberikan peringatan kepada orang-orang munafik, ba'sahu wa satwatahu. Ba'sahu, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengancam, hei orang munafik, emang saya tidak mampu menghilangkan semua aset berharga kalian? Ya. Apa aset paling berharga itu? Aset paling berharga manusia adalah pendengaran dan penglihatan. Ya, dan ini adalah abwabul hidayah. Jika pendengarannya, jika penglihatannya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan punya ilmu apapun. Kenapa? Karena ilmu masuk lewat telinga, ilmu masuk lewat mata. Tapi kalau sudah tuna rungu dan tuna netra, dipastikan orang itu sudah tidak akan lagi punya ilmu apa-apa. Karena dengan apa coba? Ya, betul nggak? Tuna rungu nggak bisa mendengar, tapi matanya awas masih bisa dengan gerakan-gerakan begini. Ya,
tunanetra, matanya tidak ada, tapi telinganya masih mendengar, masih banyak menjadi orang sukses. Banyak para ulama yang buta, ya, dan mereka menjadi ulama besar. Syekh bin Baz itu buta, rahimahullah taala, tapi ilmunya sangat luar biasa. Ya, banyak para ulama yang buta, banyak para ulama yang cedera. Tapi jika pendengarannya sudah diambil, penglihatannya sudah diambil, dipastikan orang itu tidak akan mendapatkan ilmu apa-apa. Jika kita sudah tidak pandai mendengar, jika kita sudah tidak lagi pandai melihat dan mengambil hikmah, maka bisa jadi hati kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tsumma na'udzubillah. Allah mengancam orang-orang kafir dengan innallaha ala kulli syai'in qadir, sebagai peringatan bagi orang-orang munafik bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang mereka lakukan. Ya, dan bagi Allah sangat berkuasa menimpakan bencana kepada mereka. Wa akhbarahum annahu bihim muhit. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala pun muhitun, maha melingkupi apa yang terjadi pada mereka, maha tahu secara jeli apa yang sedang terjadi pada mereka. Wala idhabi asma'ihim wa absarihim qadirun, dan Allah Subhanahu wa taala idhabi asma'ihim, menghilangkan pendengaran-pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan-penglihatan mereka, qadirun, maha berkuasa. Sangat mudah bagi Allah menghilangkan seluruh aset-aset berharga dari mereka. Kita lahir tidak membawa apa-apa, tapi Allah memberikan modal hati, modal pendengaran, modal penglihatan, sehingga kita hari ini mendapatkan apa-apa. Tapi jika pendengarannya, penglihatannya ditutup, hidup tidak akan ramai, hidup tidak akan nikmat, dan dia akan menjadi orang sebodoh-bodohnya. Itu secara fisik. Sekarang secara maknawi, jika manusia sudah tidak lagi menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, jika manusia sudah tidak lagi mendengarkan penglihatannya untuk melihat kekuasaan-kekuasaan Allah, maka hatinya akan ditutup. Ini yang lebih berbahaya, dan inilah sifat-sifat orang-orang munafik yang kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti itu. Bisa jadi kita menjadi santri, mendengarkan ayat-ayat Allah setiap hari, tapi kita nggak ngerti. Bisa jadi kita santri setiap hari membaca Al-Quran, membaca tafsir, tapi kita tidak menyukai. Akhirnya apa? Hatinya semakin membatu. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Dinasehati tidak berubah, dinasehati lagi tidak berubah, dinasehati lagi tidak berubah, maka hatinya akan membatu sebagaimana Bani Israel di ayat-ayat selanjutnya. Berhati-hatilah dengan sifat ini, karena sifat ini bukan hanya nempel pada mereka orang-orang munafik dulu pada zaman Nabi SAW di Madinah, tapi bisa jadi sifat-sifat kekafiran dan sifat-sifat kemunafikan itu nempel pada kita, orang-orang yang dinamakan ustadz, pada kalian orang-orang yang dinamakan sebagai santri-santri pondok pesantren, apalagi kepada orang-orang yang memang mereka tidak suka dengan Islam. Apa yang harus kita lakukan? Mari bertobat kepada Allah. Bawa-bawa orang teh tepikin ka ayeuna masih pinarakaeun. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini yang kita lakukan adalah bukan menuju ke surga, tapi menuju ke neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah yang sempurna kepada kita semuanya. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang merindukan-Mu. Jadikan hati kami yang merindukan Rasul-Mu. Jadikan hati kami hati yang merindukan al-Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.